Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah cukup? Bukan karena marah atau kecewa, tetapi karena ada suara dalam dirimu yang berkata, sudah cukup. Momen seperti ini bisa muncul ketika kamu merasa bahwa segala usaha yang kamu lakukan untuk mengejar perhatian seseorang tidak lagi memberi hasil yang sesuai. Banyak orang terbiasa menjadi pusat perhatian, dikejar, dan dibujuk untuk tetap hadir dalam hidup seseorang. Mereka terbiasa dengan upaya yang terus-menerus, dengan orang yang selalu berusaha membuat mereka merasa penting. Namun, ketika kamu memilih untuk berhenti mengejar mereka, sikap ini bisa menciptakan perbedaan yang sangat terasa. Keputusan untuk berhenti mengejar bukan berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, itu adalah keputusan yang lahir dari kedewasaan emosional dan harga diri yang utuh. Kamu tidak bereaksi secara impulsif terhadap perubahan sikap mereka, tetapi memilih untuk tetap tenang dan mempertahankan pengendalian diri. Tidak ada lagi pesan berulang atau usaha berlebihan untuk mempertahankan hubungan yang sudah mulai terasa tidak seimbang. Dalam diam, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak butuh validasi atau pengakuan dari orang lain untuk merasa bernilai. Keheningan yang muncul dari ketenanganmu akan terdengar lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kamu kirimkan. Keheningan ini memberi mereka ruang untuk merenung, untuk memahami bahwa kamu tidak tergantung pada perhatian mereka. Dan dalam ruang kosong itu, mereka mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak berusaha lagi? Disinilah dimulai perjalanan refleksi mereka, dan saat itulah dinamika hubungan mulai berubah. Bagian 2, tahap awal, ketidakrekaan dan keterkejutan pada awalnya. Sikap diammu mungkin membingungkan bagi mereka. Mereka yang terbiasa mendapatkan perhatian penuh dari orang lain, yang selalu menerima usaha dan pengejaran untuk menjaga hubungan tetap utuh, kini merasa ada sesuatu yang hilang. Ketika kamu berhenti mengejar, mereka akan merasa seolah-olah dunia mereka tiba-tiba menjadi sepi. Mereka mungkin mengira bahwa kamu hanya sedang sibuk atau mungkin sedang melarikan diri dari perasaanmu sendiri. Namun kenyataannya adalah kamu tidak lagi merasa perlu untuk terus membuktikan sesuatu kepada mereka. Keheningan yang kamu pilih untuk jaga bukanlah ketidakpedulian, tetapi pengendalian diri yang datang dari kesadaran. Disinilah filosofi stoikisme mulai terlihat. Mengelola perasaan dan tidak membiarkan dorongan emosional sesaat menguasai diri. Seseorang yang benar-benar mengerti harga diri mereka tahu kapan harus berhenti mengejar. Bukan karena mereka tidak lagi peduli, tetapi karena mereka menghargai kedamaian batin. Mereka lebih dari sekadar keinginan untuk disetujui oleh orang lain. Sementara kamu tetap tenang dan tidak bereaksi. Mereka mulai memikirkan apa yang salah. Mereka mulai meragukan apa yang mereka rasakan. Dan lebih jauh lagi, mereka mulai mempertanyakan hubungan itu sendiri. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka telah salah membaca situasi sebelumnya, atau apakah mereka terlalu percaya diri? Apa yang dulu mereka anggap pasti kini mulai tampak samar. Ketidakpastian itu muncul, bukan karena kamu berubah, tetapi karena mereka belum terbiasa dengan sikap yang penuh ketenangan ini. Disinilah dinamika hubungan berubah. Mereka yang sebelumnya merasa nyaman dengan perhatian yang selalu datang, kini merasakan kehilangan yang tak terucapkan. Ini adalah langkah awal menuju refleksi diri mereka, dan kamu hanya diam, memberi ruang untuk mereka berpikir. Bagian 3, kedamaian sebagai kekuasaan keningan yang kamu pilih bukanlah sekadar sebuah jeda, melainkan bentuk kekuatan yang datang dari kedamaian batin. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu tidak hanya menarik dirimu secara fisik, tetapi juga emosional. Kamu memilih untuk tidak terjebak dalam permainan yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Dalam ketenanganmu, kamu menegaskan bahwa harga dirimu lebih penting daripada berusaha keras mendapatkan pengakuan atau perhatian dari seseorang yang tidak menghargaimu sepenuhnya. Banyak orang terbiasa dengan dinamika tarik ulur. Mereka berharap orang lain akan berusaha lebih keras saat hubungan terasa menjauh. Namun, kamu memilih untuk tidak mengikuti pola ini. Kamu tidak berusaha keras untuk membuat mereka merasa cemas atau menyesal. Sebaliknya, kamu memberi mereka ruang untuk merenung, memberi mereka kesempatan untuk melihat bahwa kamu tidak bergantung pada reaksi mereka untuk merasa bernilai. Kamu memilih untuk menjaga ketenangan dan stabilitasmu. Meskipun hubungan itu terancam atau sedang menghadapi perubahan, keheninganmu ini bukanlah bentuk balas dendam atau manipulasi, melainkan bentuk kejelasan yang lebih kuat daripada penjelasan panjang atau reaksi emosional yang terburu-buru. Kamu tidak mengabaikan perasaanmu,
tetapi kamu memilih untuk tidak membiarkan dorongan sesaat menguasai keputusanmu. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan kebutuhan akan validasi instan, kamu menjadi sosok yang langka. Seseorang yang tetap teguh pada pendirian dan tidak mudah dipengaruhi oleh dinamika luar yang tidak sehat. Ketenanganmu, Yang Mangkyuldori, harga diri yang kokoh, mulai mengubah cara mereka melihatmu. Mereka mulai meragukan apakah mereka salah menilai hubungan ini. Dan ketidakpastian itu menghantam mereka lebih keras daripada apapun yang bisa kamu katakan. Disitulah kekuatan sejati terletak dalam ketenanganmu yang memberi ruang bagi refleksi dan perubahan tanpa perlu berkata sepatah kata pun. Bagian 4. Pemikiran tentang ketertarikan dan koneksi saat kamu berhenti mengejar. Mereka mulai meragukan segala sesuatu yang sebelumnya terasa pasti. Apa yang dulu tampak jelas, seperti ketertarikan dan koneksi yang kuat, mulai kabur. Mereka mulai berpikir ulang, mencoba mencari tahu kapan dan di mana perubahan itu dimulai. Mereka merenung, mungkin mencari tanda-tanda yang sebelumnya terlewatkan. Mencoba untuk menghubungkan titik-titik yang kini terasa terpisah. Mereka memutar ulang pesan-pesan lama, merenung tentang nada bicara dan jeda dalam percakapan yang pernah ada. Mempertanyakan apakah mereka benar-benar memahami arti dari setiap momen bersama. Namun, kamu tetap diam. Tidak ada upaya untuk memaksakan, klarifikasi, atau memberikan kepastian. Kamu tidak mencoba memperbaiki atau mengubah apa yang sudah berubah. Dalam ketidakhadiranmu, mereka merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam. Mereka mungkin berharap kamu akan mengejar lagi, seperti yang mereka harapkan dari orang lain yang biasa mereka kenal. Namun, kamu memilih untuk tidak melakukannya, dan ini membuat mereka semakin gelisah. Mereka mulai merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi dengan kata-kata atau penjelasan. Hanya dengan kehadiranmu yang tenang dan penuh kesadaran, keheninganmu bukanlah tentang menghindari mereka atau mengirimkan pesan pasif-agresif. Ini adalah tentang memilih untuk tidak tergantung pada mereka atau pada perasaan yang tidak lagi seimbang. Kamu memilih untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri, memberi kesempatan untuk melihat apakah hubungan ini benar-benar saling memberi atau hanya berlangsung karena kebiasaan dan ketergantungan emosional semata. Mereka yang sebelumnya merasa yakin tentang hubungan ini mulai meragukan segalanya. Apa yang dulu terasa begitu nyata, kini terasa samar. Ketika kamu berhenti mengejar, bukan hanya dinamika energi yang berubah, tetapi cara mereka melihat hubungan itu pun ikut berubah. Mereka mulai menyadari bahwa koneksi sejati tidak bisa dipaksakan atau dipertahankan dengan usaha satu pihak saja. Bagian 5. Pemahaman diri dan kedewasaan. Pada titik ini, perubahan mulai terjadi dalam cara pandang mereka. Ketika kamu berhenti mengejar, mereka tidak hanya merasakan kehilanganmu secara fisik, tetapi juga mulai menyadari bahwa ketulusan dalam hubungan itu lebih penting daripada sekadar kehadiran yang rutin dan terduga. Mereka yang sebelumnya terbiasa dengan perhatianmu yang terus-menerus, kini mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar menghargai hubungan tersebut atau hanya sekadar merasa nyaman dalam kehadiranmu yang konsisten. Ketika kamu berhenti berusaha untuk selalu hadir, mereka terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mungkin hubungan ini tidak sejajar dengan nilai-nilai yang kamu anut. Namun, keputusanmu untuk berhenti mengejar bukanlah langkah mundur karena marah atau kecewa, melainkan karena kamu telah berkembang menjadi pribadi yang lebih memahami diri sendiri. Kamu tahu bahwa kedamaian batin tidak bisa dinegosiasikan. Kamu tidak lagi mencari validasi atau pengakuan dari orang lain untuk merasa cukup, karena kamu tahu bahwa harga dirimu tidak bergantung pada cara orang lain memperlakukanmu. Dalam diam, kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kamu lebih menghargai kedamaian dan kejelasan daripada kekacauan yang tidak sehat. Mereka yang mulai meragukan hubungan ini akhirnya menyadari bahwa kedewasaan emosional tidak selalu berarti bertahan dalam ketidakseimbangan. Kamu mengajarkan mereka bahwa hubungan yang sehat membutuhkan kejelasan, komunikasi yang jujur, dan saling menghargai. Keheninganmu bukanlah bentuk penolakan, tetapi sebuah pesan yang lebih dalam. Itu adalah keputusan sadar untuk menghindari drama, untuk tidak terjebak dalam tarik ulur yang hanya menguras energi dan merusak harga diri. Dalam ketenanganmu, kamu mengajarkan nilai diri yang lebih besar dari sekadar mengikuti dinamika yang ada. Kamu memilih untuk berhenti mengejar, karena kamu tahu betul bahwa kedamaian batinmu lebih berharga daripada segala hal yang tidak lagi selaras dengan dirimu. Bagian 6.
Keheningan yang mengungkapkan keputusan, keheningan yang kamu pilih untuk jaga bukan hanya sekadar ruang kosong, tetapi cermin dari keputusan yang telah kamu buat. Saat kamu berhenti mengejar, mereka yang sebelumnya merasa nyaman dengan perhatianmu yang terus-menerus mulai merasakan ketidakpastian. Mereka merasakan bahwa sesuatu telah berubah dan mulai bertanya-tanya tentang hubungan yang mereka anggap pasti. Kenyataan bahwa kamu tidak mengirimkan pesan atau mencoba memperbaiki keadaan memberi mereka kesempatan untuk merenung. Untucked bahwa kehadiranmu dalam hidup mereka bukanlah sesuatu yang harus diambil begitu saja. Apa yang membuat keheninganmu begitu kuat adalah kenyataan bahwa kamu tidak mencoba untuk membalikkan keadaan. Kamu tidak menggantungkan harapan pada reaksi mereka, dan ini memicu kebingungan yang lebih dalam daripada jika kamu memilih untuk terus berusaha. Mereka mulai berpikir, kenapa dia tidak mengejar? Apakah aku yang salah menilai hubungan ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggoyahkan keyakinan mereka, membuat mereka meragukan ketulusan mereka sendiri, dan bahkan meragukan cara mereka memandang hubungan tersebut. Dalam keheningan ini, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa kamu tidak lagi mengorbankan dirimu untuk mempertahankan sesuatu yang tidak seimbang. Kamu memilih untuk memberi ruang bagi kedamaianmu, dan dalam ruang kosong itu, mereka mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar usaha satu. Picok. Keputusanmu untuk berhenti mengejar bukanlah tindakan membalas dendam atau manipulasi, tetapi tindakan untuk menjaga harga diri dan integritas batinmu. Keheninganmu bukanlah bentuk ketidakpedulian, tetapi keputusan sadar untuk tidak membiarkan dirimu terjebak dalam pola yang merusak. Ketika kamu berhenti mengejar, mereka yang terlibat mulai bertanya-tanya tentang makna sebenarnya dari hubungan itu. Inilah yang membingungkan mereka. Dan akhirnya, mereka menyadari bahwa keheninganmu lebih kuat dari segala upaya untuk membuktikan dirimu. Bagian 7, mengakhiri hubungan yang tidak sehat. Ketika kamu memilih untuk berhenti mengejar, kamu bukan hanya menarik diri secara fisik, tetapi juga melepaskan diri dari hubungan yang sudah tidak lagi seimbang. Pada titik ini, kamu mulai menyadari bahwa terus-menerus berusaha mempertahankan sesuatu yang tidak memberi timbal balik, yang setara hanya akan menguras energi dan merusak harga dirimu. Keputusanmu untuk berhenti mengejar bukanlah tanda kekalahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa hubungan yang sehat tidak hanya dibangun oleh satu pihak, tetapi oleh kedua belah pihak yang saling memberi dan menerima dengan penuh kesadaran. Mereka yang sebelumnya terbiasa dengan perhatian dan usaha yang datang darimu, mulai merasakan perbedaan tanpa kehadiranmu yang terus-menerus. Mereka mulai merenung dan menyadari bahwa hubungan ini tidak lagi memberi kedamaian yang mereka harapkan. Mereka mulai meragukan apakah hubungan ini benar-benar sejalan dengan nilai dan kebutuhan mereka, atau apakah mereka hanya terjebak dalam dinamika yang membuat mereka merasa nyaman tanpa pernah benar-benar tumbuh. Disinilah kamu mengambil keputusan untuk melepaskan, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu memilih untuk menjaga kedamaian dan integritas batinmu. Kamu tahu bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan penghargaan, bukan sekadar ketergantungan atau kebiasaan. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu memberi kesempatan bagi diri kamu sendiri untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih positif dan penuh makna. Keputusanmu untuk tidak lagi mengejar bukanlah tentang meninggalkan mereka, melainkan tentang memilih untuk berhenti berjuang untuk sesuatu yang sudah tidak lagi memberikan kepuasan emosional. Kamu memilih untuk memberi ruang bagi kedamaian dan keseimbangan dalam hidupmu, bukan untuk terus terjebak dalam hubungan yang telah melampaui batas. Bagian 8. Reaksi mereka yang terlambat saat kamu berhenti mengejar. Mereka yang dulu merasa nyaman dengan perhatian dan usaha yang kamu berikan, mulai merasa bingung. Mereka terjebak dalam ketidakpastian yang tak terucapkan. Awalnya, mereka mungkin mencoba meyakinkan diri bahwa kamu hanya sibuk atau sedang melalui fase tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakhadiranmu menjadi semakin terasa, dan mereka mulai merasakan kehilangan yang lebih dalam daripada yang mereka perkirakan. Tidak ada lagi pesan yang datang. Tidak ada lagi usaha dari dirimu untuk mempertahankan hubungan. Ini adalah perubahan yang tidak bisa mereka abaikan. Mereka yang sebelumnya merasa yakin akan hubungan ini mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Mereka mulai mencari-cari alasan, memeriksa kembali pesan-pesan lama, dan mencoba mencari petunjuk di media sosial atau komunikasi lainnya, berharap ada tanda yang mengisyaratkan
bahwa kamu masih peduli. Namun, mereka hanya menemukan keheningan yang semakin memperjelas bahwa kamu tidak lagi berusaha mempertahankan sesuatu yang tidak seimbang. Ketidakpastian ini memunculkan rasa cemas dan keraguan dalam diri mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku salah menilai hubungan ini? Apakah aku terlalu acuh atau tidak cukup berusaha? Keheninganmu mengubah cara mereka melihat hubungan ini. Karena sekarang, mereka dipaksa untuk merenung tentang nilai diri mereka sendiri dan apakah hubungan ini benar-benar layak dipertahankan. Ironisnya, ketidakhadiranmu yang penuh kesadaran justru membuat mereka merenung lebih dalam daripada jika kamu terus mengejar mereka. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan perhatianmu, tetapi mereka juga kehilangan kesempatan untuk memiliki hubungan yang lebih berarti. Keheninganmu telah mengungkapkan lebih banyak dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan sekarang, mereka mulai bertanya, apakah mereka telah melewatkan sesuatu yang sangat penting? Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah cukup bukan karena marah atau kecewa, tetapi karena ada suara dalam dirimu yang berkata, sudah cukup. Momen seperti ini bisa muncul ketika kamu merasa bahwa segala usaha yang kamu lakukan untuk mengejar perhatian seseorang tidak lagi memberi hasil yang sesuai. Banyak orang terbiasa menjadi pusat perhatian, dikejar dan dibujuk untuk tetap hadir dalam hidup seseorang. Mereka terbiasa dengan upaya yang terus-menerus, dengan orang yang selalu berusaha membuat mereka merasa penting. Namun, ketika kamu memilih untuk berhenti mengejar mereka, sikap ini bisa menciptakan perbedaan yang sangat terasa. Keputusan untuk berhenti mengejar bukan berarti kamu tidak peduli. Justru sebaliknya, itu adalah keputusan yang lahir dari kedewasaan emosional dan harga diri yang utuh. Kamu tidak bereaksi secara impulsif terhadap perubahan sikap mereka, tetapi memilih untuk tetap tenang dan mempertahankan pengendalian diri. Tidak ada lagi pesan berulang atau usaha berlebihan untuk mempertahankan hubungan yang sudah mulai terasa tidak seimbang. Dalam diam, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak butuh validasi atau pengakuan dari orang lain untuk merasa bernilai. Keheningan yang muncul dari ketenanganmu akan terdengar lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kamu kirimkan. Keheningan ini memberi mereka ruang untuk merenung, untuk memahami bahwa kamu tidak tergantung pada perhatian mereka. Dan dalam ruang kosong itu, mereka mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak berusaha lagi? Disinilah dimulai perjalanan refleksi mereka, dan saat itulah dinamika hubungan mulai berubah.